Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Suparti, NIM 19.020.10.33 kelas 4B Muamalah. Saya menjelaskan sedikit tentang pengertian hukum acara perdata. Jadi, hukum acara perdata yang artinya itu suatu peraturan yang bertujuan itu melaksanakan atau istilah itu mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material. Dengan peraturan khususnya itu di negara kita sendiri. Terus adapun sumber-sumber hukum acara perdata itu yang pertama itu undang-undang yang dalam pasal 5 ayat 1. Terus yang kedua itu jurisprudensi, yang arti jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim. Terus yang ketiga itu doktrin atau ahli hukum. Terus yang selanjutnya itu perjanjian antara negara. Terus adanya kebiasaan, yang arti kebiasaan itu kebiasaan para hakim yang menyelesaikan sengketa-sengketa. Dan ada pun sumber-sumber hukum acara perdata yaitu maksud saya asas-asas hukum acara perdata itu hakimnya itu bersifat menunggu, hakim pasif, dan terbuka, bersifat terbuka. Artinya hakim bersifat menunggu itu menunggu para pihak-pihak yang bersangkutan berhak lah. Terus yang terbuka itu adalah persidangan yang terbuka, maksudnya semua orang berhak ikut persidangan umum. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang eksepsi. Yang artinya eksepsi itu suatu tangkisan atau pembatahan dari pihak tergugat terhadap tergugat atau penggugat yang tidak langsung menyentuh pada pokok perkara. Jadi eksepsi ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas ya gugatan, yang yaitu bisa jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah lah, artinya itu dikarenakan gugatannya itu tidak diterima, kayak gitu sih. Lah tujuan pokoknya itu eksekusinya itu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut. Pemeriksaan atau istilahnya itu tujuan pokok pengajuan eksekusi ini artinya itu supaya pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut pemeriksaan, kayak itu. Terus jenis eksekutif itu yang di dalam pasal 12.5 ayat 2 atau 13.2 dan 13.3 itu hanya memperkenalkan eksekusi kompleks. Yang pertama itu hanya dua, yaitu absolut sama relatif, kayak gitu. Jenisnya itu cuma ada dua. Terus yang mana sih? Terus saya menjelaskan macam-macam gugatan. Yang pertama gugatan volunteer, gugatan biasa, gugatan class action. Yang pertama penjelasan itu gugatan volunteer. Yang arti volunteer yaitu salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohon. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan, tapi lebih tepatnya itu sebagai kata itu dalam pemohon lah istilah, bukan satu gugatan. Tapi banyak orang yang menjelaskan volunteer ini adalah bukan gugatan yang mengandung sengketa lah, tapi lebih tepatnya itu orang berkata itu adalah sebagai pemohon. Dan ciri
dari gugatan voluntar ini, yang pertama itu yaitu permasalahan yang diajukan bersifatnya itu sepihak semata-mata. Terus yang kedua itu permasalahannya itu yang dimohonkan tidak mengandung sengketa lah kayak itu. Jadi maksudnya tidak ada pihak-pihak lain yang seperti pihak yang ketiga yang sebagai sebagai lawan lah kayak itu. Jadi artinya itu tidak ada pihak yang ketiga yang itu sebagai lawannya. Terus yang kedua itu gugatan kontiosa. Gugatan kontiosa yang diartikan itu gugatan hal yang biasa. Gugatan yang biasa yang maksudnya itu gugatan apa ya, gugatan kontiosa itu. Terus yang selanjutnya itu apa tadi itu ya lupa. Gugatan kontiosa. Gugatan tiosa yang artinya itu maksudnya itu jenis-jenis yang mengandung dua pihak. Yang artinya dalam pemeriksaan gugatan ini yang dikatakan dengan gugatan biasa lah. Ciri-ciri gugatan kontiosa ini permasalahannya itu diajukan bersifatnya dua pihak dan adanya unsur sengketa dalam gugatan ini. Dan adapun bentuk-bentuk gugatan kontiosa ini yaitu adanya bersifat lisan. Artinya bentuk gugatan lisan ini diatur dalam pasal 12 atau 120. Biasanya penggugat ini bentuknya huruf angka syarat yang digugatkan yang dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan. Terus yang kedua itu bentuknya secara tertulis kayak gitu. Terus saya lanjut ke gugatan kelas action. Gugatan kelas action yang dimana diartikan gugatan kelas action adalah gugatan kelompok. Seperti kata Ahmad Santoso yang mengatakan class action adalah gugatan perdata yang biasa terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau sekelompok yang mewakili misalnya itu satu atau dua orang kayak gitu. Dan syarat-syaratnya class action itu ya apa syaratnya tadi, adanya identitas dan adanya perwakilan kelompok dan lain-lain. Selanjut bentuk-bentuk kuasanya itu ada kuasa secara lisan berdasar pasal 12.3 ayat 1 HR yang mengatakan secara lisan itu apabila seorang lisan itu secara dia mengatakan ke pihak itu di pengadilan negara untuk menjelaskan secara lisan sebab dan dilakukan dengan suatu istilahnya perkataan. Nah, sedangkan surat kuasa secara khusus itu yang diatur dalam pasal 12.3 yang artinya itu diwakili secara khusus dengan surat kuasa khusus lah kayak itu. Dan saya lanjut tentang pembuktian. Pembuktian dalam arti logis ada dua bentuk dalam arti logis dan dalam arti konvensional. Saya jelas pertama itu dalam arti logis, pembuktian yaitu kepastian yang bersifatnya itu mutlak yang terhadap suatu yang istilahnya biasa diberlakukan bagi setiap orang lah. Sedangkan pembuktian dalam arti konvensional yaitu membuktikan kepastiannya itu yang nasib, yaitu memberikan kepastiannya itu yang nasib dalam arti relatif atau kepastiannya itu didasarkan atas akal lah, pertimbangan akal. Dan
prinsip-prinsipnya pembuktiannya itu dalam pasal 16.3 HR itu diatur di mana barang siapa yang mengaku atau mempunyai hak atas suatu peristiwa, ia harus dapat memberikan memberikan hak-hak lah, itu peristiwa-peristiwanya kayak gitu. Terus apa juga lagi itu, saya lupa itu. Bisa lanjut tentang penjelasan jenis upaya hukum. Yang pertama itu perjet, banding, sama apa satu itu, cuma